Halo, selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Baik, siapa yang ingin memimpin doa, silahkan kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harapkan kalian semuanya dalam keadaan baik ya. Baik, bagaimana dengan kehadiran? Apakah hari ini semuanya hadir? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat. Di sini kita akan belajar mengenai himpunan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mika Westorus dengan NIM 42231111054. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang himpunan. Sebelum kita masuk ke dalam materi, di sini saya akan membaca tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian himpunan dan menentukan suatu kumpulan yang termasuk ke dalam himpunan dan bukan himpunan, serta membuat contoh-contoh yang termasuk ke dalamnya. Yang kedua, menyatakan anggota dan bukan anggota himpunan. Yang ketiga, menggeneralisasikan konsep irisan, gabungan, dan selisih dari dua himpunan dengan cermat. Yang keempat, memecahkan masalah yang berhubungan dengan konsep himpunan menggunakan diagram Venn dengan teliti. Yang kelima, menentukan dan menyajikan irisan, gabungan, dan selisih dari dua himpunan dan menyajikan irisan, gabungan, dan selisih dari dua himpunan itu ke dalam diagram Venn. Baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Himpunan. Kita sering menjumpai kata himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kita tidak tahu, kita sadar tidak itu merupakan himpunan atau bukan. Nah, kalau saya bisa bertanya, menurut kalian, apakah kalian pernah melihat himpunan dalam kehidupan sehari-hari? Atau kalian sadarkah himpunan ini sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kalau yang udah menyadari, bagus ya, karena himpunan ini sangat relate dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti mall. Kalau kita ke mall, dia itu ada kumpulan, misalnya kumpulan rak mie instan, kumpulan rak roti, itu termasuk ke dalam himpunan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas, sehingga tepat dapat diketahui objek yang termasuk ke dalam himpunan tersebut dan yang tidak termasuk ke dalam himpunan. Gimana masuknya? Gimana contohnya? Baik, contohnya kumpulan hewan berkaki dua. Nah, di sini jelas dapat didefinisikan kalau yang dimasukkan itu adalah hewan berkaki dua. Berkaki dua, semuanya jelas dong, bisa melihat hewan itu kakinya dua. Baik, contoh satu lagi. Kumpulan nama siswa berawalan huruf A. Di sini jelas yang namanya siswa berawalan huruf A udah sudah termasuk ke dalam himpunan tersebut. Jadi, bagaimana yang bukan himpunan? Yang bukan himpunan itu seperti kumpulan manusia yang memiliki tinggi badan yang tinggi. Di sini tidak dijelaskan tinggi badannya itu berapa. Jadi definisi tinggi orang berbeda-beda. Menurut saya tinggi badan dengan menurut Anda yang termasuk tinggi itu berbeda. Contohnya kumpulan siswa yang cantik. Kata cantik ini menurut orang berbeda-beda artinya. Jadi tidak bisa kita katakan kalau menurut saya cantik, menurut Anda juga cantik, begitu.
Selanjutnya, jenis-jenis himpunan. Jadi, ada berbagai jenis himpunan. Mulai dari himpunan kosong, himpunan terhingga dan tak terhingga, himpunan semesta, himpunan komplement, dan himpunan kuasa. Di mana setiap himpunan ini ada artinya. Begitu. Contoh, himpunan kosong. Himpunan kosong itu diartikan merupakan himpunan yang tidak memiliki anggota, seperti kumpulan nama-nama hari yang mulai dari huruf D. Nama-nama hari yang dari huruf D itu kan tidak ada, berarti himpunan itu tidak memiliki anggota, begitu. Yang kedua, himpunan terhingga dan tak terhingga. Terhingga berarti bahwa anggota dari himpunan tersebut memiliki anggota yang sangat banyak sehingga tidak dapat terucapkan. Contoh, himpunan bilangan ganjil di atas angka 100. Di situ kan banyak banget ya bilangan ganjil dari 101, 103, 105, 107 dan seterusnya. Sangat tak terhingga. Itu arti dari himpunan tak terhingga tadi. Kalau himpunan terhingga, anggotanya itu terbatas. Contoh, bilangan prima yang kurang dari 10. Nah, di situ tak terbatas. Di situ terbatas ya anggotanya. Bilangan prima yang kurang dari 10 itu hanya 2, 3, 5 dan 7 saja. Begitu. Baik, selanjutnya yaitu himpunan semesta. Jadi himpunan semesta ini yaitu himpunan yang lebih luas daripada himpunan yang biasanya. Misal, himpunan semestanya merupakan hewan berkaki 2. Di sini berarti himpunan lainnya itu lebih kecil, seperti himpunan A yaitu ayam, bebek, begitu. Atau kita buat sebaliknya. Misalnya jika diketahui himpunan A itu berisikan angka 2, 3, 5, 7, kita bisa mengatakan kalau himpunan semestanya adalah himpunan bilangan prima. Lalu selanjutnya itu himpunan bagian. Himpunan bagian itu berartikan kalau himpunan ini menyatakan keanggotaan terhadap himpunannya. Misal, himpunan semestanya itu bilangan 1 sampai 10. Himpunan A mengatakan bilangan prima kurang dari 10. Lalu bisa kita katakan kalau himpunan A ini merupakan anggota dari himpunan CS, begitu. Atau bisa juga kita katakan sebagai berikut, himpunan hewan yang berkaki 2. Apa saja anggotanya himpunan hewan berkaki 2? Yaitu bebek, ayam, dan lain sebagainya. Jadi himpunan bagian ini mengatakan himpunan keanggotaannya, begitu. Selanjutnya yaitu himpunan komplement. Himpunan komplement bisa juga dikatakan sebagai kecuali ya. Contoh, A komplement B. Berarti himpunan A yang tidak termasuk ke dalam B. Contoh, ada dua buah himpunan yang dimana himpunan A itu anggotanya 1 sampai 5 misal. Lalu himpunan B anggotanya 1 dan 5 saja. Jadi kalau dikatakan A komplement B, berarti anggota A yang tidak termasuk ke dalam B. Anggota A tadi kan 1 sampai 5, anggota B-nya 1 dan 5. Berarti anggota A yang tidak termasuk anggota B itu ada 2, 3 dan 4. Berarti A komplement B-nya adalah 2, 3 dan 4. Begitu. Selanjutnya ada himpunan kuasa. Himpunan kuasa itu himpunan yang menyatakan keanggotaan, namun dia lebih luas, begitu. Contoh, ada sebuah himpunan yang beranggotakan angka 1 sampai 4.
Lalu kita akan menyatakan himpunan kuasanya, yaitu kita akan menyatakan seluruh keanggotaannya. Baik, kita mulai dari keanggotaan kosong, keanggotaan 1, 2, 3, dan 4. Keanggotaan kosong, yaitu himpunan kosong, totalnya ada 1. Lalu keanggotaan 1 ada himpunan, ada anggota angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, totalnya ada 4. Lalu keanggotaan 2 ada angka 1,2, 1,3, 1,4, 2,1, 2,3, 2,4, 3,4, begitu seterusnya. Lalu keanggotaan 3 yaitu misal 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 1, dan seterusnya. Lalu keanggotaan 4 yaitu 1, 2, 3, dan 4, semuanya termasuk ke dalam. Di dalam himpunan kuasa ini ada rumus hitungnya, yaitu 2 pangkat N. N ini adalah jumlah dari anggotanya. Misalnya seperti tadi ya, anggotanya kan ada 4, yaitu angka 1, 2, 3, dan 4. Berarti 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu ada berapa? 16. Berarti jumlah keanggotanya ada 16. Begitu. Baik, setelah mendengarkan penjelasan ini, kita akan mengerjakan lembah kerja soal secara berkelompok. Baik, diharapkan membentuk kelompok yang terdiri dari 3 anggota. Kita tunggu sekitar 10 menit, lalu akan dipresentasikan secara bergantian. Diharapkan semuanya memperhatikan teman-temannya waktu presentasi nanti, dan boleh bertanya jika ada hal yang ingin diketahui lebih atau hal yang kurang dimengerti. Dengan senang hati saya akan membantu dalam menjelaskannya nanti. Baik, selanjutnya yaitu notasi anggota himpunan. Suatu himpunan biasanya diberi nama atau dilambangkan dengan huruf besar atau kapital. Adapun benda atau objek yang termasuk ke dalam himpunan ditulis dengan menggunakan pasangan kurung kurawal. Bisa kita lihat pasangan kurung kurawalnya ya. Itu seperti ini. Contohnya, A adalah himpunan bilangan cacat kurang dari 6, sehingga A itu huruf kapital sama dengan kurung kurawal 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Baik, contoh satu lagi, P adalah himpunan huruf-huruf vokal, sehingga P sama dengan buka kurung kurawal A, I, U, E, O, begitu. Selanjutnya yaitu nyatakan suatu himpunan. Dapat dinyatakan dengan 3 cara. Jadi himpunan itu bisa dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama dengan kata-kata, dengan notasi pembentuk himpunan, dan dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Dengan kata-kata yaitu contohnya seperti P adalah himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Dituliskan ya udah dengan kata-kata P sama dengan buka kurung kurawal bilangan prima antara 10 sampai dengan 40. Lalu yang kedua dengan notasi atau pembentuk himpunan. Contohnya, P adalah himpunan bilangan prima antara bilangan 10 dan 40. Dituliskan P sama dengan buka kurung kurawal 10. X kurang dari 10, X ada di antara 10 dan 40. X merupakan elemen bilangan prima. Yang ini dibaca elemen ya. Lalu yang ketiga itu dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Contohnya, P adalah himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Apa aja bilangan prima antara 10 sampai 40? Yaitu 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, dan 37. Begitu. Baik, selanjutnya kita akan membahas diagram Venn. Contoh diagram Venn. Kita bisa lihat di sebelah kiri ini adalah bentuk dari diagram Venn. Baik, penjelasannya kita lihat dulu ya. Diagram Venn adalah suatu cara menyatakan himpunan dengan menggunakan gambar. Diagram Venn dapat diartikan sebagai sebuah diagram yang dalamnya terdapat seluruh kemungkinan benda ataupun objek.
begini gambaran diagram Venn. Jadi dalam membuat diagram Venn itu pertama kita harus buat sebuah persegi dulu. Ini perseginya. Lalu kita buat di pojok kiri itu lambang S, yang dimana S ini adalah himpunan semestanya nanti, atau yang kita bahas tadi himpunan yang lebih cakupannya yang lebih luas ya. Lalu kita gambarkan di sini ada dua himpunan yang diminta P dan Q. Jadi kita gambarkan lingkaran ada dua, dimana ini merupakan P dan ini merupakan Q. Lalu kita baca soalnya. Diketahui S merupakan 0, 1, 2, 3, 4 sampai dengan 9. P angka 0, 1, 2, 3, 4 dan Q 5, 6, 7. Himpunan S adalah himpunan semesta dalam diagram Venn. Himpunan semesta dinotasikan dengan S yang berada di pojok kiri ya, seperti penjelasan tadi ya. Lalu kita masukkan tadi katanya si S itu 0 sampai 9, terus si P dengan Q itu anggotanya nggak ada yang sama, makanya bentuk dari diagramnya itu dua terpisah karena anggotanya tidak ada yang sama. Si P anggotanya 0, 1, 2, 3 dan 4, 0, 1, 2, 3 dan 4, si Q 5, 6, 7. Lalu ada angka 8, 9 yang tidak termasuk ke dalam keduanya. Baiklah, begitu contoh diagram Venn yang ini. Selanjutnya kita akan membahas operasi himpunan dan sifatnya. Jadi di sini kita langsung mempraktekkan gambaran diagram Venn-nya ya. Jadi yang pertama itu ada gabungan. Gabungan ini merupakan himpunan A dan himpunan B yang diberi notasi A, U, B. Ini simbol gabungan ya. Ini merupakan himpunan yang anggotanya itu ada yang sama. Jadi ada anggota A dan B yang sama-sama berada dalam himpunan tersebut. Makanya gambaran dari diagram Venn-nya begini, diarsir gabungan. Jadi gabungan A dan gabungan B semua diarsir. Begitu. Lalu selanjutnya ada irisan. Irisan himpunan A dan B diberi notasi berikut. Himpunan yang anggotanya sekaligus milik A dan B atau memiliki beberapa anggota yang sama, yaitu ini dia anggota yang sama tadi di bagian arsiran tadi. Nah, berbeda dengan gabungan tadi kan langsung semua tuh. Yang kalau irisan dia cuma di tengah. Selanjutnya himpunan saling lepas. Jadi ini dikatakan himpunan saling lepas seperti contoh diagram Venn kita yang tadi, karena anggotanya nggak ada yang sama, jadi bentuk lingkarannya itu terpisah. Begitu. Himpunan saling lepas dikatakan saling lepas jika tidak memiliki anggota yang sama. Selanjutnya selisih. Jadi ada 3 contoh selisih di sini ya, seperti A kurang B. A kurang B adalah himpunan yang anggotanya milik A tetapi bukan milik B. Jadi yang diarsir cuma A doang, karena tadi katanya anggota himpunan milik A bukan milik si B, begitu. Lalu ada B dikurang A. B dikurang A ya kebalikan si tadi, A kurang B. Berarti dia adalah himpunan yang anggotanya milik B tetapi bukan milik A, begitu. Jadi yang diarsir dia cuma si B. Lalu ada selisih simetri atau perjumlahan. Adalah himpunan A dan B yang anggotanya milik A dan B namun bukan milik keduanya. Jadi dia di sini gabungan dari A dan B namun tidak termasuk bagian yang keduanya, begitu. Jadi yang diarsir A dan B, irisannya tidak diarsir, begitu teman-teman. Lalu selanjutnya ada komplemen. Komplemen seperti yang kita bilang tadi ya, kecuali ya, yaitu komplemen himpunan A merupakan himpunan yang anggotanya B yang bukan anggota A. Jadi dia begitu, A komplemen berarti anggota B aja, begitu. Lalu ada sifat-sifat operasi himpunan. Misalnya S himpunan semesta jika A itu bagian dari S, B bagian dari S, dan C bagian dari S, maka berlaku. Ini merupakan sifat-sifat himpunannya. Ada hukum identitas, hukum idempoten, hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distribusi, hukum komplemen, hukum De Morgan. Kalau hukum komunikatif, asosiatif, dan distribusi udah sering lah ya kita dengar. Baik, contohnya hukum identitas seperti kalau A merupakan
A gabungan dari S gitu, A gabung S, berarti itu sama aja dengan himpunan semesta. Kalau A gabung dengan himpunan kosong, ya udah himpunan A lagi. A irisan himpunan kosong, ya udah kosong dong, karena kosong kan gak ada anggotanya ya, berarti gak ada anggota yang sama, berarti dia jadi himpunan kosong. Lalu A irisan S, ya A, S ini semesta. Lalu ada sifat hukum idemponin, yaitu A gabung A itu sama aja dengan A iris A, atau sama dengan A, karena sama anggotanya. Lalu yang ketiga ada hukum komunikatif, yaitu A gabung B itu sama dengan B gabung A, atau A iris B ya sama aja dengan B iris A. Selanjutnya hukum asosiatif, yaitu hukum komunikatif ada dua ya, seperti himpunan kosong merupakan bagian dari A irisan B, gabungan dari A itu sama aja dengan ini, gabungan dari A gabung B, begitu. Lalu ada hukum asosiatif, yaitu A gabung B gabung C sama dengan A gabung B gabung C, atau A iris buka kurung B iris C itu sama dengan A iris B iris C lagi, begitu seterusnya. Lalu selanjutnya kita ada contoh soal. Diketahui himpunan A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Himpunan B itu ada 1, 3, 5, dan 7. Lalu maka tentukanlah gabungan dari irisan dari kedua himpunan tersebut. Kalau gabungan ya kita satukan aja, berarti gabungan dari himpunan A dan B ini kita satukan aja semua angkanya, tapi kita tidak mencatat himpunan yang angka yang sama itu dua kali. Misalnya di sini kan ada angka yang sama, yaitu 1, 3 aja, 1, 3, 5 itu kan angkanya sama ya, sama-sama ada, berarti kita catatnya cuma sekali. Jadi himpunan A gabung B itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kalau irisan yang sama tadi apa aja? Angka 1, angka 3, dan angka 5, berarti A irisan B yaitu 1, 3, dan 5. Lalu di sini kita akan menggunakan alat peraga yang bernama Difenvan. Alat peraga ini akan mempermudah kita dalam mengerjakan soal-soal yang akan diberikan. Jadi simak penjelasan dari alat peraga Difenvan. Baik, sekarang kita akan menggunakan alat peraga yang bernama Difenvan. Alat peraga ini akan mempermudah kita dalam menyelesaikan soal himpunan dalam bentuk diagram Venn. Sebelumnya, saya akan menjelaskan beberapa bahan di dalam alat peraga ini. Yang pertama yaitu kita mempunyai 4 buah lingkaran yang akan menggambarkan himpunannya dalam soal. Lalu kita mempunyai bentuk seperti ini yang akan menggambarkan irisan dari 2 himpunan, dan bentuk seperti ini yang akan menggambarkan dari 3 buah himpunan. Lalu ada beberapa huruf yang akan menjadi nama untuk himpunan yang akan kita kerjakan. Lalu di sini telah disiapkan beberapa soal yang bakalan kita kerjakan. Lalu ada juga angka dari 1 sampai 50 yang akan menjadi angka dalam soal kita. Dan ini merupakan pin yang akan kita gunakan dalam mengerjakan soal nanti. Baiklah, kita akan memulai mengerjakan soal yang pertama. Kita ambil soalnya secara acak dari tempat soal. Kita buka. Ini soal yang akan kita kerjakan. Baiklah, soalnya yaitu ada himpunan S semesta, himpunan A, dan himpunan B. Dari soal ini kita lihat kalau bentuk himpunannya itu beririsan, maka kita buat 2 lingkaran yang saling beririsan. Baik, kita pin dulu lingkarannya agar lebih mudah. Lalu kita misalkan ini merupakan himpunan A. Ini kita ambil huruf A-nya. Ini merupakan himpunan B. Kita ambil huruf B-nya. Lalu kita ambil angka dari 1 sampai 10-nya tadi.
dikatakan kalau himpunan A itu bilangan ganjil kurang dari 10. Bilangan ganjil kurang dari 10 itu ada angka 1, kemudian angka 3, 5, 7, dan 9. Lalu bilang himpunan B itu bilangan prima kurang dari 10. Bilangan prima itu dimulai dari angka 2 dan 3, 5, 7. Karena sama-sama ada angka 3, 5, dan 7, ini berada di tengah. Kita pin. Ini merupakan irisan dari kedua himpunan A dan B. Dan sisanya berada di himpunan semesta. Ini himpunan semesta bebas ya diletakkan. Pokoknya dia harus berada di luar kedua lingkaran. Maka pertanyaannya, maka A irisan B adalah, karena dia irisan, angkanya ada di kedua buah himpunan. Jawabannya adalah 3, 5, dan 7. Baiklah, untuk memperdalam materi kita coba mengerjakan satu soal lagi. Kita pilih soalnya secara acak dari tempat soal. Kita buka. Ini soalnya. Di sini soalnya berbeda dari sebelumnya. Di sini soal langsung menyatakan anggota-anggota dari himpunannya. Kita lihat angka-angkanya. Dari himpunan A dan himpunan B ada angka yang sama, yaitu angka 3. Berarti ini menandakan bahwa himpunannya beririsan atau memiliki anggota yang sama. Kita gambarkan lagi dua buah lingkaran seperti sebelumnya. Baik, kita pin biar jangan tergeser-geser. Baik, kita memberi nama himpunannya. Kita beri himpunan A dan himpunan B. Kita ambil anggotanya angka 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di sini dikatakan bahwa S merupakan angka 1 sampai 6, A merupakan angka 1 sampai 3. Di sini kita masukkan angka 1, 2, dan 3 ke dalam himpunan A, angka 3 dan 4 kepada himpunan B. Karena angka 3 itu ada di himpunan A dan himpunan B, maka angka 3 berada di tengahnya yang merupakan irisan dari himpunan A dan himpunan B. Maka kita pin angka-angkanya berjangan lepas. Lalu sisanya itu masuk ke dalam himpunan semesta. Dia berada di luar dari himpunan A dan himpunan B. Maka pertanyaannya adalah A irisan B. A irisan B berarti himpunannya memiliki anggota yang sama, yaitu angka 3. Berarti solusi dari soal ini merupakan angka 3. Demikianlah penjelasan saya mengenai materi himpunan menggunakan alat peraga Divide Fun yang saya ciptakan. Diharapkan dengan alat peraga ini siswa semakin mampu memahami materi himpunan. Terima kasih. Baik, di sini kita telah belajar tadi ya. Kita akan menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari. Kita belajar mulai dari apa itu himpunan, jenis-jenis himpunan, apa yang termasuk himpunan dan tidak termasuk himpunan, bagaimana keanggotaan dalam himpunan, bagaimana mengerjakan soal dalam bentuk diagram Venn, dan lain sebagainya. Lalu kita juga tadi mengerjakan LKS ya. Ada 3 jenis LKS. LKS yang pertama, kedua, dan ketiga yang dilakukan secara berdiskusi, di mana setiap orang mempresentasikan hasil yang telah didapatnya bersama dengan teman sekelompoknya. Lalu dari sini kita
telah belajar tentang himpunan dan kita telah mengetahui tentang pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan dari pembelajaran ini siswa semakin memahami apa itu himpunan, konsep dasar himpunan, dan dapat melanjutkan konsep ini dalam pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran selanjutnya pasti akan ada yang menggunakan konsep himpunan ini seperti relasi, fungsi, dan sebagainya nanti ya. Baik, sekian penjelasan saya, sekian video pembelajaran saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.